Halo teman-teman, kita saat ini akan belajar mengenai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kompetensi, dan anti korupsi. Yang pertama, yaitu akuntabilitas. Kata akuntabilitas sendiri sering disamakan dengan responsibilitas, padahal mereka memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apakah kalian tahu apa itu nilai-nilai publik? Nilai-nilai publik antara lain: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari politik kritis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Aspek-aspek akuntabilitas antara lain, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kemudian, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Menurut saya, pentingnya sebuah akuntabilitas adalah sebagai prinsip dasar dalam sebuah organisasi yang berlaku di setiap level atau unitnya, yang membentuk sikap dan perilaku manusia di dalamnya. Seperti kita, PNS, itu mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dan mengedepankan integritas kita sebagai PNS. Fungsi utama akuntabilitas, yang pertama ada peran demokratis, yang kedua peran konstitusional, dan yang ketiga peran belajar. Yang pertama, peran demokratis itu untuk menyediakan kontrol demokrasi dengan membangun sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas. Untuk peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir adalah peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan tentang akuntabilitas. Ada 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder. Yang kedua, akuntabilitas organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu. Lalu yang terakhir adalah akuntabilitas personal. Yang pertama adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu berisi pertanggungjawaban organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kinerja yang adil, responsif, serta bermartabat. Yang kedua, yaitu akuntabilitas organisasi, berisikan hasil laporan kinerja yang telah dicapai. Yang ketiga, yaitu akuntabilitas kelompok. Hal ini mengacu pada semangat kerja berbagai kelompok dalam sebuah institusi. Keempat, yaitu akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan individu dan lingkungan kerjanya. Yang terakhir yaitu akuntabilitas personal. Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri sendiri seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mekanisme akuntabilitas di Indonesia terwujud dalam 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan lakip. Yang kedua, yaitu nasionalisme. Tahukah kamu apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Lalu, prinsip nasionalisme itu apa sih? Hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, serta kehormatan bangsa. Sebagai warga Indonesia, kita mempunyai nasionalisme Pancasila yang berisikan religius, menghargai hak asasi manusia, persatuan, merangkul semua pihak, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yaitu jujur, berintegritas, saling menghormati hak orang lain, dan tidak korupsi. Untuk sila kedua, berlaku toleran, adil, dan saling tolong-menolong. Untuk sila ketiga yaitu menjaga persatuan bangsa, menjaga keutuhan bangsa, hidup rukun dan damai, siap sedia membela negara. Untuk sila keempat, menghargai keputusan orang lain, sportif, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk sila yang kelima, yaitu bekerja keras, saling membantu, dan gotong royong.
Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. ASN memiliki fungsi sebagai pelayan publik, yaitu profesional, melayani publik, dan berintegritas tinggi. Sebagai pelayan publik, ada 8 karakteristik bahwa pelayanan yang diberikan itu memuaskan. Yang pertama adalah ketepatan waktu pelayanan, yang kedua akurasi pelayanan, keramahan dalam pelayanan, kemudahan dalam mendapatkan layanan, yang kelima kenyamanan mendapatkan pelayanan, pelayanan yang bertanggung jawab, pelayanan spesifik, kemudahan akses. Yang ketiga adalah etika publik. Yang akan kita pelajari dalam etika publik yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, dimensi etika publik, dan 8 area reformasi birokrasi. Definisi etika adalah pola perilaku baik, buruk, benar atau salah yang diterima lingkungan atau organisasi. Refleksi atas baik, buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Lalu yang kedua, yaitu etika publik, adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik, buruk, benar atau salah yang harus dilakukan untuk melaksanakan pelayanan publik. Lalu yang terakhir adalah kode etik, yaitu tentang aturan yang mengatur tingkah laku dalam bentuk tertulis dengan kesepakatan. Dimensi etika publik ada 3, yaitu kualitas pelayanan publik, modalitas, dan tindakan integritas publik. Yang akan dibahas saat ini adalah dimensi modalitas. Terdapat unsur di dalamnya ada 3, yaitu akuntabel, transparan, dan netral. Akuntabel sendiri pada prinsipnya ada 3 aspek. Yang pertama, keterbukaan pemerintah. Yang kedua, memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab. Dan yang ketiga, hak warga negara untuk bisa mengkoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik. Perilaku pejabat publik memerlukan perubahan mindset. Perubahan mindset ini memerlukan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Terdapat 8 area reformasi birokrasi, antara lain. Yang pertama, manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan publik. Kemudian, komitmen mutu. Sebenarnya apa sih itu mutu? Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Adapun cara-cara menjaga komitmen mutu, yang pertama, goals, 2 roles, ketiga prosedur, yang keempat relationship, dan yang kelima leadership. Selanjutnya ada Trade Quality Management atau biasa disebut TQM, yakni memiliki 5 pilar, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. TQM ini dapat dicapai melalui berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, dan perbaikan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu diklat. Dalam Awards PBB terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan layanan, yang kedua desentralisasi pelayanan, yang ketiga memanfaatkan kemitraan, yang keempat, melibatkan warga negara. Yang kelima, mengambil keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, inovasi dalam pemerintahan dan administrasi umum. Yang terakhir, yaitu anti korupsi. Kalian pasti sering mendengar kata korupsi. Tahukah kamu apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penggelapan sendiri memiliki arti pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, dan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan.
Mengapa seseorang itu dapat melakukan korupsi? Ada berbagai faktor. Yang pertama, greed atau keserakahan. Yang kedua, opportunities atau adanya kesempatan. Yang ketiga, need atau kebutuhan. Dan yang terakhir adalah exposure. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Hal yang terpenting dalam anti korupsi adalah sebuah integritas. Integritas dapat diinternalisasikan melalui berbagai cara. Yang pertama, lingkungan yang berintegritas, proteksi integritas, dan yang terakhir perubahan sistem nilai. Lingkungan yang berintegritas bisa dicari dengan hidup di dalam lingkungan yang memiliki integritas tinggi. Yang selanjutnya, proteksi integritas, yaitu kita dapat memastikan pengaruh buruk itu tidak masuk ke dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah perubahan sistem nilai. Misalnya, jika pengaruh sudah masuk ke dalam diri kita, kita harus membersihkannya. Ada orang yang dipercayai untuk menjadi tunas integritas dengan menjalankan peran sebagai berikut. Yang pertama, menjadi jembatan ke masa depan untuk mensukseskan organisasi. Yang kedua, membangun sistem integritas. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Yang keempat, reframing kultur atau budaya. Dan yang terakhir, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa.